Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya di channel Xwork. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas penggunaan fitur pivot table ya pada Excel. Dan fitur ini teman-teman ya, ini sangat berguna sekali untuk teman-teman yang bekerja di bidang administrasi pada saat dibutuhkan laporan ya dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang sesegera mungkin, akan tapi datanya akurat. Dan ini bisa sangat membantu sekali menggunakan pivot table ini ya. Dan untuk data yang akan kita rekap menggunakan pivot table harus seperti ini ya datanya. Jadi seperti database. Di sini ada saya buatkan contoh tabel transaksi ya. Di sini periode Januari. Ada beberapa tanggal, ini dari tanggal 2, 3, 4 sampai 5 sampai 6 ya, 6 Januari. Dengan beberapa kali pengulangan transaksi ya. Mungkin ada beberapa item yang sama yang diulang-ulang, akan tapi di tanggal yang berbeda ya. Di sini perlu dicatat juga ya, teman-teman. Jadi untuk pivot table ini sangat tidak disarankan jika di dalam table ini ada semacam sel yang di merger itu yang digabung ya. Soalnya ada satu sel digabung itu tidak akan bisa dibaca di pivot table ya. Kemudian pastikan juga semua sel terisi ya dengan data yang diperlukan gitu. Khawatirnya kalau ada yang tidak diisi pasti nanti di sana akan tampil blank ya, ada sel yang blanknya gitu ya. Jadi kita tidak bisa memastikan itu data apa gitu. Jadi harus pastikan di sini semua sudah terisi ya, terutama tanggalnya juga nggak boleh kosong. Kemudian item ya, usahakan semua table ini terisi ya, semua selnya terisi. Oke, langsung saja bagaimana cara membuatnya, kita ikuti sampai selesai ya videonya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu supaya mendapatkan notifikasi pada saat ada video terbaru dari kami. Baik, langsung saja caranya bagaimana. Yang pertama kita blok dulu semuanya dari atas sampai bawah, sampai di atas ya, totalnya tidak perlu di blok. Kemudian teman-teman masuk ke menu insert. Nah, di sini ada pilihannya langsung pivot table. Langsung saja teman-teman klik pivot table. Nah, di sini ada pilihannya. Ada new worksheet atau existing worksheet. New worksheet artinya pivot table ini akan secara otomatis membuat sheet baru ya. Jadi dia buatkan pivot table di sheet yang baru. Kalau kita pilih existing, berarti kita menginginkan hasil pivot table-nya di sheet yang ada saat ini. Tapi kita harus tentukan di mana lokasinya. Misalkan klik di sini atau di mana terserah. Tapi untuk saat ini kita coba buatkan untuk new sheet aja ya. New worksheet supaya lebih mudah ya. Oke, langsung saja setelah ini kita langsung tekan tombol OK. Nah, langsung keluar seperti ini ya. Yang tadi datanya ada di sheet 1. Nah, sekarang pivot table-nya ada di sheet 3 ya. Nah, setelah itu kita akan tampil seperti ini ya, teman-teman. Tampil seperti ini. Baik, setelah itu kita hanya langsung drag and drop saja untuk beberapa item ini ya. Dan di sini sudah ada kotak-kotaknya nih. Ada filter, kolom, ada row, dan ada value. Saya jelaskan terlebih dahulu, untuk filter ini sebenarnya opsional aja ya. Kalau mau dibuatkan juga boleh. Jadi ini untuk mempermudah memfilter data apa yang akan kita lihat gitu ya maksudnya. Kalau tidak perlu juga tidak apa-apa. Ya, untuk row ini adalah untuk data yang akan kita tampilkan di sebelah kiri ya, yang menurun ya. Kemudian untuk kolom ini untuk data yang mendatar ya, kita akan gunakan untuk melihat secara mendatar ya.
Dan net value ini adalah nilai yang akan kita hitung atau kita rekap ya, bisa kuantitinya, bisa harganya, bisa total harga maksud saya. Oke, langsung saja kita praktekannya nanti supaya lebih mudah memahaminya. Yang pertama kita masukkan di row dulu ya. Row ini kita biasanya masukkan adalah kategori barang dulu nih. Kategori barang kita kita caranya kita pencet ya atau tekan kategori barang ini, terus tarik, simpan di row, kemudian lepaskan. Seperti ini ya jadinya teman-teman. Kemudian setelah kategori kita masukkan nama barang di depannya kategori ya. Ini tekan dan arahkan, kemudian kita lepaskan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi kategorinya di atas, ini untuk nama barangnya di bawahnya ya, detailnya. Jadi nama barang cangkul ini termasuk ke dalam kategori alat kebersihan dan yang lainnya seperti itu. Oke, kemudian untuk yang kolom ini kita akan masukkan tanggal ya, tanggal transaksi. Tanggal transaksi kita tekan, geser dan kita lepaskan di kolom. Nah, seperti ini ya, tanggalnya akan muncul secara otomatis di sini sesuai dengan data yang ada. Kemudian setelah itu kita masukkan quantity ya. Quantity masukkan di value karena dia yang akan kita kalkulasi ya. Nah, seperti ini adalah quantity per tanggal, cangkul, tanggal 2 ada 2 piece ya. Kemudian tanggal 3 kosong, tanggal 4 ada 3 piece dan seterusnya ya. Dan kemudian setelahnya kita akan masukkan total harga di bawahnya ya. Oke, nah seperti ini hasilnya. Untuk alat kebersihan, alat tulis kantor, elektronik, dan kendaraan. Ini adalah subtotalnya ya. Subtotalnya berada di atas, kemudian di bawah adalah detailnya. Jadi 12 ini adalah total dari ini. 2 tambah 5 tambah 5 totalnya 12. Begitupun dengan total harganya ya. Ini ada 160.000 adalah terdiri dari 70, 30, dan 60.000 dan seterusnya. Dan ini sangat mudah sekali ya teman-teman untuk mempercepat pada saat kita dibutuhkan rekapitulasi data dalam waktu yang secepatnya gitu, dalam waktu yang sesegera mungkin, tapi dengan data yang akurat ya. Ini untuk teman-teman silakan dicoba saja, kalau masih agak bingung silakan di drag and drop aja di beberapa kolom ini supaya nanti langsung bisa ketahuan ternyata ini untuk apa gitu ya. Dan ini bisa digeser-geser ya. Ini perlu diketahui juga, ini tuh mempengaruhi posisi yang ditampilkan ya. Kalau kita tampilkan atau kita tempatkan nama barang di depan, maka hasilnya pasti beda. Kita coba lihat, geser ke atas ya. Nah, gitu. Artinya nama barang terlebih dahulu, kemudian di bawahnya adalah kategori. Jadi mainnya adalah nama barang gitu ya. Kalau yang tadi adalah mainnya kategori. Kita geser ke atas lagi. Nah, seperti ini lebih rapi ya. Ya tergantung teman-teman, silakan untuk kebutuhannya seperti apa ya, sesuai kebutuhan aja, menyesuaikan. Dan untuk pivot table ini kalau teman-teman untuk mau rubah di versi yang table yang biasanya, atau teman-teman mau modifikasi ya sesuai dengan kebutuhan, bisa caranya di copy dulu. Kita blok ya, kemudian kita copy seperti ini, copy di home, kita paste value ya seperti ini. Nah, seperti ini langsung. Yang terpenting adalah datanya sudah disajikan dengan sudah sesuai. Nanti tinggal dibuatkan tabelnya sesuai dengan kebutuhannya. Cara teman-teman mau seperti itu. Yang terpenting jangan juga nanti apa ya, ke salah mengambil data ya, karena di sini kan ada subtotal nih. Subtotalnya kita blok aja supaya tidak keliru ya, nanti di blok. Nah, jadi yang tombol ini adalah subtotal ya. Nah, gitu. Dan seterusnya nanti di blok saja.
Kemudian juga kalau teman-teman mau rubah subtotalnya tidak perlu ada, bisa juga. Nanti kita coba kembali lagi ya, kembali ke awal tadi. Nah, ini subtotal ini tidak perlu ditampilkan, boleh dengan cara apa? Dengan cara klik kanan, di sini ada subtotal nih, kategori ya, kategori kita tekan aja, maka subtotalnya otomatis kosong ya. Ini sebenarnya banyak sekali ya untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini juga bisa, atau saya biasanya seperti ini teman-teman. Kita coba kembalikan ya, kategori kita kembalikan. Coba kita buat pivot table option. Saya biasanya buat seperti ini nih. Ini ada display ya, dari option kemudian display. Ini centang di classic pivot table layout. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung hilangkan. Kalau yang klasik ini pivot table untuk subtotalnya ada di bawah ya. Kalau yang tadi ada di atas, ini sekarang di bawah. Kalau kita mau ngilangin yang subtotalnya, kita tinggal klik kanan, kemudian hilangkan centangnya, maka hilang ya. Jadi hanya seperti ini aja. Untuk kategorinya ada di belakangnya. Ini artinya yang kosong adalah mengikuti yang di atas ya. Kosong ini berarti masuk ke dalam kategori alat kebersihan. Ini juga sama. Dan seterusnya. Ini mungkin lebih rapi ya. Setelah ini baru kita buatkan table dengan format yang lain, boleh dengan cara tadi di copy dan di paste value. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan pivot table kita kali ini. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, supaya nanti insya Allah nanti saya akan bantu jawab ya. Baik, terima kasih banyak. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.